Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada pagi kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, yaitu dengan menunaikan amal soleh dan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari sekarang dan selanjutnya adalah hari-hari yang senantiasa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan dari surat Al-Bayyinah, ya. Dan ada sebagian yang menyebut sebagai surat Lam Yakun, ya. Diambil dari kata yang terdapat di dalam surat ini. Gambaran secara umum surat Al-Bayyinah yaitu ketegasan ingkarnya orang-orang kafir terhadap agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan ketegasan dari Allah Azza wa Jalla tempat yang akan dihuni oleh orang-orang kafir ketika di akhirat kelak. Ini sebagai ayat atau keterangan-keterangan yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir berbeda dengan orang-orang yang beriman ketika di akhirat kelak, ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat-sifat orang kafir ketika di dunia ini dan akibat yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan mereka ketika di dunia ini. Kemudian juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan tentang kekalnya orang-orang yang beriman ketika sudah masuk ke dalam surga, ya. Dan ini sudah kita jelaskan, ada sebagian dari kaum muslimin sebelum mereka masuk ke dalam surga diazab terlebih dahulu karena dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam surga. Dan ketika sudah masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang beriman mereka kekal di dalamnya. Ini keterangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ini. Sebelum kita bahas satu persatu dari tafsir atau keterangan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Bayyinah, saya bacakan terlebih dahulu kamilus surahnya, surat yang sempurna dari awal hingga akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Silahkan dibaca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Bayyinah ayat 1. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Firman Allah Ta'ala, aladina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir, yakni ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Firman Allah Ta'ala, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik dari semua golongan umat, munfakina, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya dikarenakan kekafiran dan kesesatan yang menyelimuti mereka. Maksudnya mereka akan senantiasa berada dalam angan-angan dan kesesatan mereka. Waktu hanya akan menambah kekufuran mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata, yakni bukti yang terang dan jelas. Kemudian Allah menafsirkan bukti yang nyata ini dengan firman-Nya. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Yang pertama, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala kalau disebutkan orang kafir, maka ada dua golongan yang masuk di dalam daerah atau wilayahnya kekufuran tersebut. Atau orang kafir ini disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu ahlul kitab, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad, yaitu dinamakan ahlul kitab. Berarti yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka ahlul kitab memiliki kitab, tapi kondisinya sekarang munharifah, sudah diselewengkan dari kitab asli yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk. Ini termasuk orang kafir, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini orang kafir pada zaman sekarang. Pada zaman Nabi mereka
Rasul mereka ketika diutus dan mereka taat, merekalah orang-orang Islam pada zaman tersebut. Namun setelah turunnya agama Islam, Nabi Muhammad diutus membawa risalah yang baru, orang-orang ahlul kitab merekalah orang-orang kafir, ya. Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka, ya, yang berbeda dengan jenis kekufuran yang lainnya atau kesyirikan yang lainnya. Ini orang Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir. Maka ya tidak boleh ragu, ini sudah dijelaskan, ditetapkan oleh Allah, ahlul kitab adalah orang kafir, maka sebutan orang Nasrani sekarang adalah orang kafir, sebutan orang Yahudi sekarang statusnya adalah orang kafir, ya. Keyakinan kita, akidah kita seperti itu, ya. Namun dengan bahasa lain, ya, monggo silahkan, tapi yang ada di dalam keyakinan kita, merekalah orang-orang kafir. Kelompok yang kedua di antara kelompoknya orang kafir adalah wal musyrikin, orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan ini ada dua kelompok juga. Kelompok manusia yang beragama, ya, kemungkinan agamanya juga Islam, tapi mereka batal keislamannya menjadi orang musyrik dan kafir, ya. Kapan itu? Ketika melakukan perbuatan kesyirikan besar, kemudian ya dia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut, ya. Ini golongannya orang-orang yang kafir juga, ya. Kondisi orang ini disebutkan, ya, mereka tidak meninggalkan agama yang mereka peluk, ya, yang mereka anut, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu keterangan dari Allah Azza wa Jalla yang nanti akan disebutkan pada ayat yang kedua. Demikianlah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kondisi orang-orang zaman dahulu dan juga orang-orang zaman sekarang ini, ya. Orang-orang dahulu seperti sudah kita sebutkan kisahnya orang musyrik di Makkah, ya, ketika kita membahas surat An-Nasr, ya. Kebanyakan dari mereka tidak masuk ke dalam agama Islam sebelum peristiwa Fathul Makkah. Disebutkan oleh para ulama, orang-orang musyrik pada zaman dahulu Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah, mereka melihat ketika Ka'bah ingin dihancurkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah, ya. Yang kemudian mereka berkeyakinan agama masyarakat pada zaman dahulu benar. Buktinya apa? Ketika Ka'bah ingin dihancurkan, maka Allah menghancurkan pasukan gajah tersebut, ya. Dan ketika Fathul Mekah, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, meyakini nanti Rasulullah atau Muhammad dan pasukannya akan dihancurkan oleh Allah seperti pasukan gajah, ya. Karena apa? Khabarnya Muhammad dan pasukannya ini akan menghancurkan Ka'bah, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Rasulullah dengan pasukan besarnya masuk ke kota Mekah, menghancurkan patung-patung yang jumlahnya 300 patung lebih di sekitar Ka'bah. Ternyata tidak ada satupun yang diazab oleh Allah sebagaimana diazabnya pasukan gajah. Inilah keterangan yang nyata sehingga mereka langsung, ya, masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Perlu yang namanya al-bayyinah, ya. Al-bayyinah yaitu keterangan. Jamaah ilmakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalah keimanan ini keterangannya sudah jelas, ya. Bagi orang-orang yang beriman, ayat-ayat Qur'aniyah yang termaktub di dalam kitabullah atau ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang tersebar di alam ini,
semuanya menunjukkan benarnya berita-berita keimanan, ya, berita tentang umat-umat terdahulu, berita tentang peristiwa di alam barzah, ya, berita tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ini bagi orang yang beriman cukup baginya bayinah dari kitab, ya, kitabullah, atau dari ayat-ayat kauniyah, ya. Misalkan dibangkitnya orang-orang yang sudah meninggal. Seandainya ayat kauniyah seperti kondisi rerumputan atau tumbuhan, ya, yang kering di musim kemarau, kemudian disiram, diguyur oleh Allah dengan air hujan, mereka tumbuh dengan subur, ya. Demikian juga manusia yang disebutkan oleh Rasulullah, manusia nanti juga dihidupkan sebagaimana tumbuhan tersebut, ya. Jadi jasad manusia yang hancur semuanya, tinggal satu saja yang diabadikan, ya, tidak hancur. Apa itu? Ya, tulang ekornya. Inilah semacam bibit, ya, kalau tumbuhan, ya, yang nanti dari situlah manusia akan dihidupkan kembali seperti tanaman-tanaman, ya. Di sini juga ada pelajaran jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, ya, memiliki keyakinan, memiliki suatu amalan, memiliki suatu ritual harus ada muktamadnya, sandarannya, ya, bayinahnya, yaitu apa? Keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti itu, ya, yang menjadikan manusia itu tentram dengan amalannya, ya. Kalau tidak bisa atau tidak bisa menggali dari dua sumber tersebut, apa yang kita lakukan? Bertanya kepada orang yang diyakini memiliki, ya, kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ini keterangan para ulama bagaimana kita itu beragama, terutama bagi orang-orang yang awam, ya. Jadi kalau sudah mereka punya keterangan dari Al-Quran dan hadis, maka wajib baginya beramal sesuai keterangan tersebut, ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ditegaskan Ahlul Kitab itu Yahudi dan Nasrani, kemudian orang-orang musyrik ini banyak sekali jenisnya, dari tiap-tiap zaman itu ada, ya. Modelnya berbeda-beda. Ringkasnya, orang musyrik ini adalah orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah, ya. Meminta keselamatan, baik itu di lingkungan kampung, di lingkungan suatu kota, di lingkungan suatu provinsi, atau bahkan negara atau dunia. Ini mintanya kepada Allah. Tapi kalau sampai dia itu meminta kepada selain Allah, dia terjatuh pada perbuatan kesyirikan, ya. Maka ritual-ritual yang semacam ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun ini sudah menjadi tradisi budaya warisan nenek moyang, maka bagi kaum muslimin difilter, disaring dengan saringan apa? Bayinah tadi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hadis-hadis Rasulullah. Seandainya budaya tradisi, ya, warisan luhur ini tidak bertentangan dengan sumber kebenaran, maka kita boleh melakukannya. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan hal tersebut yang di dalamnya mengandung perbuatan kesyirikan, wajib bagi kita untuk meninggalkannya, ya. Sebagaimana, ya, Rasulullah ketika diutus, budaya tradisi Arab itu bermacam-macam. Tradisi-tradisi yang baik ini diteruskan oleh Rasulullah, seperti memuliakan tamu, ya, seperti musa'adatul muhtajin, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan, ya, seperti memberikan ma'wa, ya, penginapan atau tempat berteduh, ya, ketika ada orang safar. Ini budaya Arab, ya, menjamu tamu misalkan, ya, ini diteruskan oleh Islam. Karena apa? Tidak ada unsur
kesyirikan, ya. Tapi kalau budaya-budaya yang sudah turun temurun tapi mengandung kesyirikan, ini yang dimusuhi dan diperangi oleh Rasulullah. Seperti apa? Meminta beribadah kepada Allah dan juga bertawasul kepada patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Ini dimusuhi dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Seperti budaya, ya, kebiasaan mereka ketika memulai safar melepaskan burung, ya. Kalau beloknya ke kanan, apa ini? Tanda-tanda kebaikan, maka dia melanjutkan safarnya. Kalau beloknya ke kiri, ini tanda-tanda keburukan, maka dia harus mengurungkan, ya, niatnya untuk bepergian, sampai melepaskan kanan gitu ya. Nah ini menggantungkan atau muktamad tadi ya, menyandarkan keberuntungan dan ketidakberuntungan ini kepada makhluk selain Allah. Maka ini kesyirikan ditentang oleh Rasulullah, disebut sebagai bentuk kesyirikan yang kita kenal di dalam bahasa syariat namanya tatoyur, ya, yaitu melakukan perbuatan kesyirikan karena menggantungkan baik dan buruknya sesuatu pada makhluknya. Inilah prinsip yang diajarkan Rasulullah yang kita amalkan pada zaman sekarang ini, ya. Makanya Islam dikatakan ini terus sesuai dengan perkembangan zaman. Karena apa? Islam ini adalah filter yang pertama, ya, yaitu sumbernya Al-Quran dan hadis ini sebagai filter seluruh perbuatan aktivitas manusia. Ya, kalau seandainya ini tidak terlarang, maka dilakukan. Seandainya ini bertentangan dengan agama, maka ini wajib untuk ditinggalkan, ya. Kondisinya orang-orang kafir ahlul kitab, mereka tidak meninggalkan agama mereka sebelum ada keterangan yang memuaskan hati mereka, ya. Ya, ini contohnya seperti tadi Fathul Mekah yang kita sebutkan. Akhirnya setelah mereka meyakini, wah ini bukti nyata kalau Muhammad itu, karena apa? Tidak dihancurkan oleh Allah, ya, pasukannya juga, bahkan kita itu kalah, gitu kan. Bahkan kita pun tidak ada satupun yang dizolimi, selamat semuanya. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, ya. Pada ayat kedua, silahkan dibaca. Ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Firman Allah Ta'ala, Rasulun minallah, yaitu seorang Rasul dari Allah atau Muhammad yang diutus untuk menyeru manusia kepada kebenaran, dan diturunkan kepadanya sebuah kitab yang dibaca agar bisa mengajarkan al-hikmah kepada manusia dan mensucikan mereka serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu Allah berfirman, yatlu suhufam mutahharah, yang membacakan lembaran yang disucikan atau Al-Quran, yakni terjaga dan tidak akan didekati oleh setan. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, karena ia merupakan kalimat yang paling mulia. Baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan bagi orang-orang kafir, sehingga dengan jalan tersebut mereka bisa masuk ke dalam agama Islam, adalah Rasulun minallah. Rasul, utusan, minallah, yang Allah utus dari Allah. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Yang pertama di sini disebutkan, ya, Rasulun minallah, Rasul yang Allah utus, ya. Diutus apa para Rasul tersebut? Ingat ya, jadi Rasulullah diutus, kemudian inilah tugas manusia setelah para Rasul, ya. Apa itu?
Allah mengutus mereka untuk mengajak manusia pada jalan yang benar atau pada kebenaran, ya. Jadi mendakwahkan kepada manusia kebenaran. Termasuk ini adalah tugas kewajiban manusia kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita mengetahui kebenaran yang datangnya dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita sebagai penerus para Rasul adalah mendakwahkan, mengajak manusia untuk menerima kebenaran tersebut. Ya. Adapun manusia mau menerima atau tidaknya, ini adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan kunci agar manusia menerima kebenaran dan tidak menolak kebenaran adalah melepaskan penghalang-penghalangnya. Ya, melepaskan penghalang-penghalangnya. Apa itu? Ya, seperti disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Manusia itu tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong. Kalau seandainya ada kesombongan di dalam hatinya, ini menjadi penutup hidayah. Ya, hidayah kebenaran tidak bisa masuk ke dalam hati. Buktinya apa? Iblis laknatullahi alaihi. Ketika kebenaran datang dari Allah, langsung Allah sampaikan, ya, perintahkan kepada malaikat penduduk surga waktu itu, di antaranya adalah iblis, ya, usjudu li Adam, ya, hormatilah Adam dengan bersujud. Ya, fasajadal malaikatu ilal iblis. Maka para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak menerima kebenaran yang datang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak bisa menerima hidayah? Ternyata dijelaskan di dalam surat yang lainnya, iblis mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih apik daripada dia. Ya, aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api, sementara dia diciptakan, engkau ciptakan dari tanah. Jadi pemikiran iblis ini harus ditinggalkan agar kita itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Yang terpenting bagi kita agar bisa mendapatkan hidayah dan tidak ada penghalangnya, sami'na wa ata'na. Kalau ini sudah datang dari Al-Quran, dari hadis, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dengan seksama, kemudian kami menaati. Seandainya itu perintah, kami lakukan. Seandainya itu larangan, kami tinggalkan. Seandainya itu adalah suatu kabar, kita benarkan. Ini yang namanya tawadhu, ya. Ini yang namanya rendah hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan menentang dengan, ya, beralasan seperti iblis laknatullahi alaihi. Ya. Jamaahnya kan Allah Subhanahu wa taala, maka kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an ini bukan hanya kisah suatu kejadian saja. Tapi di dalamnya ada ibrah, ya. Ada apa? Pelajaran-pelajaran, ada ilmu, ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kebaikan kehidupan kita, ya. Maka tadi disebutkan, ya, tugas para rasul adalah berdakwah, ya, kepada manusia, mengajak mereka untuk menerima dan melakukan kebenaran. Itu kewajiban para rasul, kewajiban. Adapun hidayahnya di tangan Allah. Ya, kurang apa Rasulullah memberikan keterangan kepada pamannya Abu Thalib, ya. Selalu bersama beliau, menolong beliau, ya, melindungi beliau. Tapi ketika disampaikan kebenaran, beliau menolaknya. Karena apa? Dia meyakini, ya, ajaran nenek moyangnya ini lebih baik daripada ajaran
Muhammad. Ya. Ini juga termasuk penghalang hidayah, ya, menganggap ajaran Allah itu lebih rendah daripada ajaran yang lainnya, ya. Kalaupun diterima, ini juga merupakan hidayah dari Allah. Maka tidak boleh seorang, ya, terus berbangga. Ya, dia dulu tak dakwai jadi gini dan seterusnya. Ini kita itu cuman wasilah saja, ya. Adapun mereka berubah karena apa? Petunjuk hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Kita hanya berharap pahala, semoga wasilah dari kita tersebut mendapatkan kebaikan, ya, pahala terbesar dari Allah. Kemudian tugas para rasul yang lainnya disebutkan anzala alaihi kitaban yatluhu, yaitu menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, dan di sini ada satu pelajaran penting. Jadi Rasulullah atau para rasul mereka adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang terpercaya dan melakukan apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Sehingga termasuk bagian dari amanah para rasul ketika Allah menurunkan wahyu, semuanya ini diajarkan kepada umatnya tanpa ada kecualinya. Artinya apa? 100% tidak ada kurang sedikit pun sudah disampaikan kepada umatnya. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah pada waktu itu menjadi bagian agama bagi orang-orang yang setelahnya sampai nanti hari kiamat. Dan apa-apa yang tidak dijelaskan Rasulullah pada waktu itu tidak termasuk bagian dari agama sampai nanti hari kiamat. Kalau seandainya ada ritual ibadah amalan yang dilakukan setelah wafatnya Rasulullah dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka ada kemungkinan yang pertama, ya. Kemungkinan yang pertama, dia tidak meyakini Rasulullah itu menyampaikan wahyu secara total, sehingga masih ada yang tersisa, ya. Atau kemungkinan yang kedua, ya, dia meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa Rasulullah ini belum sempurna. Dan keduanya ini batil, ya. Keduanya ini keliru, salah. Ya. Keduanya itu keliru dan salah. Duh, kamu duduk di situ tuh. Diam di situ. Kita lanjutkan, ya. Itu tugas yang kedua, menyampaikan wahyu, dan ini 100% sudah disampaikan Rasulullah. Sehingga Rasulullah sendiri menyebutkan dalam hadisnya, menyatakan beliau dengan tegasnya, ya, taraktukum ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku telah tinggalkan, berarti aku telah ajarkan kepada kalian seluruh wahyu Allah, ya, dengan sejelas-jelasnya, seperti jalan yang terang benderang, sampai malamnya itu seperti siangnya, ya, la yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang tergelincir kecuali orang yang celaka, ya. Jadi termasuk, ya, bagian dari dakwah kita yaitu membacakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang telah dijelaskan Rasulullah tanpa mengurangi dan menambahkan, ya. Ibarat suatu hal, ya, suatu benda apabila sudah sempurna, maka kalau dikurangi tidak sempurna. Kalau ditambah ini juga semakin tidak sempurna. Contohnya misalkan pintu ini ukurannya 2 meter, ya. Kalau dikurangi 10 cm misalkan, jadinya gimana? Ngowos, bolong gitu kan. Kalau ditambahkan 10 cm jadinya gak masuk, ya. Itulah gambaran ringkasnya. Kalau agama dikurangi dan ditambah padahal sudah sempurna, ini bukan menjadi lebih baik, tapi malah semakin buruk, ya.
Kemudian tugas yang lainnya liyu'alliman nasal hikmata wa yuzakkihim. Ya ini. Jadi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini yang menjadikan kita itu hikmah. Yang menjadikan kita itu bersih, jiwanya ini menjadi bersih. Karena apa? Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Orang boleh saja kalau dia itu didolimi, apa yang dia perbuat? Membalas kezalimannya atau menyerang yang lebih parah lagi dan seterusnya. Tapi bagaimana wahyu itu diturunkan dan mengajarkan manusia menjadi lebih hikmah, ya, dimaafkan dia, ya, terus kemudian didoakan kebaikan. Ini ajaran apa kalau bukan ajaran kebaikan? Ya, seperti ketika Rasulullah ya berdakwah, awal-awal dakwah mengumpulkan manusia di Taif, ya, apa yang dilakukan? Ketika Rasulullah berdakwah kemudian diprotes, setelah itu Rasulullah dilempari. Sampai ada malaikat datang mengatakan, ya, malaikat Jibal gunung, wahai Muhammad, ya, seandainya kamu meminta gunung ini ditumplekkan, apa ditumplekkan itu? Dibalikkan kepada mereka, saya akan lakukan. Ya. Tapi Rasulullah katakan, ya, saya berharap pada Allah generasi mereka, anak keturunan mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah, dimaafkan terus kemudian didoakan kebaikan. Ini ajaran kitab Al-Quran, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mengajarkan hikmah yang luar biasa. Kalau gak ada kayak gini, coba apa yang terjadi? Wah, wes nonyoni aku, wes ngelempari aku, oh genti gitu kan. Normalnya nafsu kan seperti itu, ya. Wa yuzakkihim, demikian juga kitab itu mensucikan jiwa. Ketergantungan manusia kepada makhluk dibersihkan, ya, ketergantungan hanya kepada Allah, ya. Keterkaitan manusia terhadap makhluk, ya, dibersihkan, bergantungnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajar kepada bersihnya hati, tidak boleh kita itu hasad, tidak boleh kita itu dengki, tidak boleh kita itu suudzon. Ini semuanya diajarkan di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bagian dari tugas, ya, orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu. Ya, membacakan kepada manusia hikmah-hikmah ini dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, ini yang paling berat. Kalau orang mengajak kebaikan ini mudah, ya. Ayo sholat gitu kan. Ini mudah, ayo ini dan seterusnya, itu lebih mudah meskipun berat juga, ya. Tapi yang lebih berat lagi memperingatkan manusia dari keburukan yang dia lakukan untuk, ya, ganti atau pindah kepada suatu yang diridhoi oleh Allah, ya. Maka dakwah di masjid itu lebih mudah, di majelis pengajian mudah, karena apa? Orangnya sudah menerima, mencari kebenaran, tapi kalau, ya, dakwahnya ini kepada orang-orang yang sudah bermaksiat dan seterusnya, mengeluarkan mereka dari zulumat, ini adalah dakwah yang sulit, ya, dakwah yang berat. Sehingga ada satu kelompok, ya, yang itu termasuk ditahdir oleh para ulama karena tidak menegakkan ini. Ya, kerjaannya hanya amar ma'ruf tapi tidak nahi mungkar, ya. Padahal kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kebaikan diperintahkan, ada keburukan dicegah, diperintahkan kepada yang ma'ruf. Ini kewajiban kita seperti itu, ya. Maka muamalah yang benar, ya, atau tanda-tanda memang teman itu baik sesuai dengan koridor yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Teman-teman tidak hanya support kebaikan saja, tapi kalau tahu, ya, dia itu berbuat kekeliruan, kesalahan, diingatkan, dicegah, ya. Ini hakikat teman yang baik, ya. Maaf ya, orang tua yang baik juga seperti itu. Pasangan yang baik juga seperti itu. Tidak hanya senang-senang saja, tapi apa? Ketika ada suatu kekeliruan kemudian diingatkan, inilah tanda-tanda yang baik, ya. Kebanyakan, yes, kita semuanya, ya, kita semuanya ini sebagai bentuk manusiawi, gitu kan. Maunya diapakan? Didukung aja, ya, disupport
disupport, dipuji, diapresiasi. Tapi ketika dikritik, diingatkan, ya alergi, gitu kan, marah dan tersinggung dan seterusnya. Ya, padahal hakikatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah, orang yang baik seperti itu. Karena ini dakwah yang Allah perintahkan. Ketika dia itu memerintahkan yang baik dan mencegah dari suatu kemungkaran. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memiliki pasangan seperti itu, kita bersyukur. Ya. Jangan dilabeli yang apa? Tidak baik, ya. Suami cerewet atau istri cewek, suami gaduh gitu ya. Jangan, ya. Karena apa, ini baik, tanda baik, ya, kalau seperti itu. Demikian juga kalau kita punya orang tua seperti itu, ya. Punya anak seperti itu, punya teman seperti itu, punya tetangga seperti itu, ya. Selama menyampaikannya ini memang betul-betul adalah agar kita itu berada di jalan keistiqomahan, maka ini tanda kebaikan. Karena ada sebagian waliyadzubillah sekarang itu zamannya orang-orang apa? Jor-joran. Motifnya itu bukan rekannya, temannya itu berada di jalan keistiqomahan atau baik gak, tapi naudzubillah min dzalik, ya, agar mereka itu hina di hadapan makhluk. Waliyadzubillah. Ini yang salah niat, ya. Ini yang tidak baik, agar mereka itu viral keburukannya. Waliyadzubillah, ya. Ini yang buruk, ya. Ini yang jelek, tidak sama sekali diajarkan di dalam agama Islam, ya. Meskipun itu bungkusnya mungkin ini amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau niatnya sudah keliru, caranya tidak benar, maka tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Malah yang terjadi adalah tambahnya suatu kemudorotan. Waliyadzubillah. Maka disebutkan setelahnya yatlu suhufan mutahharah, ya, membaca lembaran-lembaran yang disucikan, mahfudhah, ya, yaitu yang terjaga, min kurbani syayatin, dari dekatnya syaitan-syaitan, ya. Maka syaitan ini kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia itu akan apa? Kabur, lari, ya. Sebagaimana disebutkan diantaranya surat Al-Baqarah ini bisa digunakan untuk meruqyah, gitu kan. Jadi misalkan ada rumah yang dianggap angker, dalam artian banyak orang yang diganggu di situ, ya, bersihkan aja secara fisiknya, ya, semuanya dibersihkan. Sebelum dihuni atau sebelum ditempati, dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Maka ini yang setan-setan yang mengganggu ini akan tidak betah di tempat tersebut. Ya mungkin nanti ganggu dulu, ngetes, gitu kan. Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, tapi setelahnya mereka tidak akan menghuni di tempat tersebut. Nah, ini pernah dilakukan oleh teman-teman dulu waktu di kampus. Kalau di Jakarta itu kontrakan pada zaman 2005-2006 itu satu rumah 1 tahun itu 20-an juta, gitu kan. Kalau untuk mahasiswa kan kalau nggak dikirim dari rumah tambahan berat, gitu kan. Rumah itu bisa dipakai 10 bahkan sampai 15 orang. Ya ini teman-teman dari Al-Irsyad Salatiga, mereka kan yang situ banyak, gitu kan, yang di Ma'had waktu itu. Mereka akhirnya karena satu pengalaman, keyakinan itu cari rumah angker, gitu kan. Yang dianggap angker, gitu kan. Ya, dapatnya itu murah. Dapatnya itu sekitar 7 juta, kan lumayan. Kalau 10 orang berarti kan 1 tahunnya itu cuman 800-an lah misalkan, itu kan. Ya, berbagi. Ya itu caranya, rumahnya dibersihkan, gitu kan. Setelah dibersihkan semuanya, sebelum dihuni mereka membaca surat Al-Baqarah di kamar-kamar atau di ruangan-ruangan yang ditempati. Ya aman, nggak pernah ada gangguan, ya. Nah, nanti dikabari ya, kita bisnis rumah angker, ya. Jasa ini ya, ngusir setan, ya. Enggak, jangan dibisniskan. Ini maksudnya solusi, ya. Jadi setan itu takut dengan kalamullah, ya, takut.
Bahkan disebutkan dalam satu hadis, setan itu ketika mendengar azan mereka itu lari. Lari kemana-mana, gitu kan? Sampai sembunyi di bebatuan agar tidak mendengar azan. Ya. Makanya orang yang kesurupan biasanya kalau sudah tingkatannya nggak sadar, dengan azan itu teriak-teriak. Ya. Karena apa? Memang di dalamnya itu ada setan yang dia itu nggak kuat mendengarkan itu semuanya. Ya. Teruskan. Ya. Setelah itu tidak dipegang kecuali orang-orang yang suci. Ya. Di sini dipegang suci adalah orang yang beriman. Maka ahli fikih ya mereka menyebutkan mushaf Al-Qur'an ini tidak boleh dipegang oleh orang-orang kafir. Ya. Mereka harus bersyahadat terlebih dahulu, kemudian mandi dan seterusnya baru boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Ya. Adapun ya kalau ditafsirkan ini harus suci seperti muslim yang beradas dan seterusnya, ini juga ada pendapat para ulama seperti itu, namun wallahu ta'alam ini bukan dimaksudkan seperti itu. Tapi kalau seandainya dia bersuci sebelum ya memegang mushaf, baca Al-Qur'an, maka ini lebih utama. Ya. Seperti halnya ibadah-ibadah yang utama lainnya dalam kondisi suci, maka baca Al-Qur'an yang banyak keutamanya, dia bersuci terlebih dahulu, maka ini lebih mulia, lebih baik. Tapi tidak menjadi syarat wajib. Ya, artinya harus seperti itu. Terus kemudian kenapa orang-orang kafir mereka itu buka Al-Qur'an, bahkan ada yang menghafalkannya, ya. Mereka tidak terkena ini, terus sakit dan seterusnya. Ya, ternyata jemaah di sini Al-Qur'an itu tidak bisa diambil faedahnya, ilmunya dan juga pahala dan seterusnya keutamaannya kalau tidak berasal dari hati yang suci. Ya, hatinya orang-orang yang beriman yang berharap petunjuk. Ini tidak akan mendapatkan manfaat dari ayat Al-Qur'an. Banyak orang-orang kafir ya, katanya disebutkan orang-orang orientalis ya, mereka itu sampai hafal Al-Qur'an. Kenapa mereka itu tidak punya manfaat daripada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan ini? Karena apa tadi? Tidak ada keimanan di dalam hatinya. Gitu kan? Nah ini keterangan tentang suhuf ya. Suhufan mutahharah yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an itu disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat ya. Dan ini termasuk mukjizat ya. Al-Qur'an mukjizat. 1400 tahun tidak ada satupun yang berubah dari ayat Al-Qur'an tersebut ya. Seandainya ada satu saja atau dua saja yang ini berubah, pasti langsung akan diketahui ya. Dulu sepertinya saya sudah pernah cerita ya di sini ya. Jadi mahasiswa itu dibagi, ada satu donatur yang dia itu mencetak ribuan ya mushaf Al-Qur'an, kemudian dibagi secara gratis. Ketika kampus kami dibagikan ya, pada hari itu juga ditemukan beberapa ayat yang kurang, bahkan arti yang keliru ya, arti yang keliru. Akhirnya diperintahkan mahasiswa dibagi semuanya untuk mengoreksi. Kurang lebih 3 hari ditemukan banyak kekeliruan dan kesalahan. Ini penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini kan? Penjagaan dari Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwasanya ini memang disucikan dari kotoran-kotoran yang ingin merusaknya. Sehingga orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an pun mengetahui kekuatan ini. Jadi Al-Qur'an ini tidak bisa dirubah secara lafadz atau artinya saja nggak bisa. Ya, terjemahnya nggak bisa. Akhirnya mereka merubah ya cara atau tata cara memahami Al-Qur'an. Biar apa? Biar saja ayatnya seperti itu. Yang penting mereka itu keliru di dalam memahami. Itu pun sekarang juga sudah terbantahkan ya. Seperti memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode hermeneutik gitu kan.
memahami Al-Quran dengan metode misalkan ya, atau menafsiri dengan cocok logi, ilmu-ilmu itu ya, cocokologi apa itu ya, ilmu itu juga sudah dibantah dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini Masya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah, pasti, di dunia sebelum di akhirat. Perhatikan, Rasul yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran menjadi asraful anbiya wal mursalin, menjadi Rasul yang paling mulia, ya, menjadi Rasul yang paling utama. Malam diturunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, ya. Tempat yang diturunkan Al-Quran menjadi tempat yang mulia. Ada ayat-ayat Madaniyah, ada ayat Makkiyah, ya. Dinamakan dua kota suci, ya. Ini tempatnya, ya. Manusia yang menghafalkan Al-Quran dimuliakan di dunia sebelum nanti di akhirat, ya. Demikian juga orang yang berinfak dengan Al-Quran, ya. Ini pelebarnya orang-orang yang mendirikan misalkan ya pembelajaran Al-Quran, dan semoga kita juga demikian, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah di dunia, ya, sebelum nanti di akhirat, ya. Maka ya ini kita segala aktivitas kalau bisa itu Qurani, ya. Seperti Rasulullah ketika ditanya, Aisyah itu ya ditanya oleh sahabat Rasulullah bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menjawab khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah mengamalkan Al-Quran. Maka Rasulullah menjadi manusia yang paling utama dan paling mulia. Nah, kita berusaha seperti itu, ya, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Maka kalau ada pembelajaran Al-Quran semacam misalkan TPQ dan seterusnya, ini nanti pasti kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi tempat tinggal kita, diberkahi usia kita, mungkin diberkahi anak keturunan kita dan seterusnya, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mukjizat Al-Quran yang tidak dirasakan, ya, hanya oleh Rasulullah, tapi juga umat-umatnya nanti sampai hari kiamat, ya. Oleh sebab itu, ya, ini merupakan mukjizat yang terus ada, yang mendampingi kita, jangan sampai ini kita tinggalkan. Demikian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan yang bisa kita bacakan pada pagi kali ini, ya. Yang pertama, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak mungkin bisa meninggalkan agama sebelum ada keterangan, ya. Kemudian Rasulullah yang menjadi kunci keterangan tersebut, bayinah tersebut, yang di dalamnya Rasulullah membacakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia itu mendapatkan hikmah dan suci jiwanya sehingga menerima kebenaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita sampaikan. Sisa waktu bisa kita gunakan untuk diskusi dari pelajaran yang mungkin belum kita sampaikan, ya, dalam artian yang mungkin terlewat keterangannya dari kami. Terima kasih, kami persilahkan kepada jamaah semuanya untuk bertanya atau berdiskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini tentang tadi Ustaz hati yang sombong, kemudian tentang hidayah itu adalah di tangan Allah, itu duluan yang mana Ustaz? Apakah hatinya sombong sehingga tertutup, ataukah memang Allah belum membukakan hidayah untuknya? Jadi kalau kita sedang mengajak begitu, itu belum apa-apa itu sepertinya sudah ditolak gitu Ustaz. Ya, itu apa karena kitanya yang nggak bisa mengajak atau memang sedang tertutup hatinya? Jazakumullah khairan. Baik. Terkait dengan hidayah ini sudah kita jelaskan, ya. Ada hidayatul irsyad,
wal bayan sama hidayatul taufik. Keduanya ini harus kita sempurnakan, ya. Hidayatul irsyad wal bayan ini adalah hidayah untuk menjelaskan. Artinya apa? Kita memberikan keterangan, seterusnya ini harus kita maksimalkan, ya. Jadi ada faktor ini juga untuk bisa mendapatkan hidayah, ya. Banyak sekali, ya, mungkin pernah kita dengar di satu tempat seseorang berhasil mengislamkan sampai ribuan orang-orang Nasrani misalkan. Seperti kakak kelas saya itu ada di satu pulau, ditugaskan oleh kampus waktu itu sehingga dia tinggal di sana. Itu hampir tiap hari ada orang yang masuk Islam, 2, 3, 5 gitu ya. Sampai sekarang hitungannya ini sudah ribuan. Di pulau mana itu? Ustadz Irwan itu. Di daerah Sumatera sana. Mentawai, betul, di Mentawai. Nah ini ya, ini sampai ribuan di jumlah mulai tahun sekitar 2010-an. Ya. 2010-an sampai sekarang, sehingga beliau tinggal di sana. Maka ini juga perlu sebab-sebab, ya, yang datangnya dari orang yang mengajak. Berarti apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Dia harus punya penjelasan yang baik. Dia juga harus, ya, misalkan ikhlas ketika menyampaikan dan seterusnya. Ini dari faktor orang yang mengajak. Kemudian dari faktor yang kedua, hidayat taufik ini baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, selama orang yang diajak tersebut tidak menutupi hatinya dengan kesombongan, ya, dengan menghinakan, maka nanti biidznillah akan mendapatkan petunjuk taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti masuknya Umar ini, ya, tidak masuk ke dalam Islam karena ada syubhat-syubhat. Ya, akhirnya ketika langsung mendapatkan Umar yang tahu itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semuanya itu ada sebab-sebabnya, ya. Yang menjelaskan juga harus mengambil sebab, ya. Jangan kalau dia pokoknya ini harus bisa menjelaskan dengan baik. Dan niatnya ini diluruskan, ya, dalam rangka berdakwah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian baru, ya, mad'u orang yang diajak ini urusan Allah. Ya, kalau sudah kita jelaskan dengan baik, ya, terus mereka juga punya hati yang baik, tidak sombong, tidak menolak, hidayah akan masuk kepada orang tersebut. Tapi kalau tidak dikombinasikan, perpaduan keduanya, ini juga akan sulit mendapatkan hidayah. Gitu nggih. Ini keterangan dari masalah kesombongan yang tadi ditanyakan. Mau loh, kalau ada yang lain. Ya Mas, pakai mic Mas. Habis ini. Waalaikumsalam. Pak, ingin tanya untuk tradisi, Pak. Tradisi kalau yang baik bisa dijalankan terus. Tapi ini tradisi untuk nyadranan itu gimana ya, Pak? Gitu. Nyadran tuh kalau di tempat saya tuh setiap orang bawa berkat, terus tempatnya di kuburan gitu loh, Pak. Kuburan orang yang dikeramatkan. Ya, di sana ngapain Bu? Nggak tahu, saya belum pernah. Tapi saya diperintahkan dari RT, tapi saya nggak pernah datang. Tapi orang-orang itu suruh bawa berkat di kuburan itu gitu loh, Pak. Tapi ngapain saya nggak tahu. Apa termasuk musyrik gitu loh, Pak? Nggih, saya jelaskan nggih. Nggih. Yang pertama, kita itu bisa menghukumi sesuatu kalau perbuatannya itu jelas, ya. Jadi seperti tidak boleh menghukumi buku, ya, dari judulnya saja atau dari covernya saja, gitu ya. Seperti itu. Jadi harus tahu isinya, harus tahu hakikatnya seperti apa, ya. Saya tidak menghukumi itu, tapi saya kasih gambaran. Kalau kegiatannya di sana kirim doa, misalkan ya di tempat tertentu kirim doa membacakan suatu, mendoakan, wallahu ta'alam, ini juga termasuk
perbuatan yang sebenarnya nggak ada contohnya tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena ini cuman amalan, bukan cuman ya, maksudnya itu nggak sampai derajatnya pada kekufuran atau kesyirikan. Itu ya catatan yang pertama. Kalau di sana itu kirim doa, maka ini tidak termasuk bagian dari kesyirikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ikut-ikutan tradisi entah itu apa yang dilakukan di sana, ya ini berbahaya. Ini namanya kita beramal tidak pakai dalil. Bahaya ini ya. Seperti halnya orang pokoknya ngikut, gak tahu nanti dibuang kemana, diajak kemana. Ini berbahaya. Maka orang-orang yang hanya ngikut harus tahu amalannya itu apa, yang dilakukan di sana itu apa. Ini kejahilan, ya. Kejahilan seperti ini dihukumi dosa, nggak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, kalau di sana kegiatannya itu, misalkan ya, meminta perlindungan kepada penghuni kubur yang dianggap keramat, ini baru termasuk perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh diikuti. Gitu ya. Kalau meminta kepada ahli kubur orang yang sudah meninggal keselamatan desa ini, ya, keberkahan desa ini, kemakmuran desa ini termasuk kekufuran dan kesyirikan. Enggak boleh dilakukan. Kemungkinan yang lain, ya, meminta perlindungan agar dia itu enggak ngamuk, misalkan gitu ya, sehingga membawa mendatangkan bencana, ini juga termasuk dosa. Tingkatannya termasuk dosa kekufuran dan kesyirikan juga tidak boleh, ya. Maka ringkasnya secara keseluruhan ini tidak ada baiknya. Yang pertama mirip kebaikan, tapi caranya tidak seperti itu. Kalau dalam Islam ada caranya namanya ziaratul kubur, ya, ziarah ke kuburan. Bagaimana ketika kita lewat atau dekat atau mungkin kita pengen mendoakan dia gitu kan, kita bisa ziarah kubur. Caranya datang ke kuburan, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar ila akhiri itu, kemudian mendoakan ya orang yang sudah meninggal di situ. Itu boleh mendoakan, memberikan doa, ya, minta kepada Allah agar ini diampuni, agar ini diberikan rahmat, agar ini dihapus dosanya, agar ini dimaafkan, agar ini amal-amalnya diterima, agar ini dilipat gandakan kebaikan yang dulu pernah dilakukan di dunia. Ini boleh dan bermanfaat dan sampai, ya. Adapun ritual-ritual yang tadi disebutkan, wallahu ta'alam, yang hampir mirip bolehnya itu nomor 1, gitu ya, mengirim doa, tapi caranya juga tidak seperti itu. Okay. Ringkasnya gimana? Ya, ini tidak menghukumi mereka seperti apa. Kita tinggalkan itu, kemudian kita ziarah kubur sendirian, ya. Maksudnya ya bisa dengan suami atau anaknya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini yang diperbolehkan dan itu syar'i. Memberikan manfaat pada ahli kubur, memberikan manfaat pada yang datang. Ingat kematian, ya. Dulu bapakku ya roso gitu kan, ngangkat beras sak kental itu ya maknyet gitu kan, dan seterusnya, tapi juga akhirnya meninggal dunia gitu kan. Ini akan bermanfaat bagi orang yang berziarah juga, mengingat peristiwa kematian. Demikian Ibu, ya, saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi itu sudah saya kategorikan, ya, dari kelompok amal-amal yang sudah ada tersebut. Wallahu ta'ala. Monggo ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kebetulan saya suka naik gunung ya Ustadz. Naik gunung, mendaki. Nah itu di Wilis sama di Panderman. Malah Gitu. kurang itu Mas. Teruskan. Kebetulan dengar beberapa cerita katanya ada beberapa tempat yang mungkin disebut pasar setan gitu Pak, sehingga kita di sana itu harus melakukan sebuah ritual untuk melempar batu atau uang, dan juga kita harus di tempat itu harus kayak permisi sama yang punya penunggunya gitu Pak. Apakah itu juga termasuk perbuatan yang syirik gitu Pak? Yang pertama ya, jadi tidak boleh takut pada sesuatu yang samar kecuali kepada Allah.
Kalau sampai kita takut, nanti akan dilepas pertolongan Allah kepadanya. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah, man tawakkala ala syai' ukila ilaihi. Siapa saja yang dia itu bergantung kepada suatu, tawakalnya pada suatu, udah dia diserahkan pada suatu tersebut. Padahal suatu tersebut tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Ya, maka Allah berlepas diri tidak menolong orang tersebut. Ini yang harus pertama ditata di dalam keyakinan kita. Tidak ada zat yang bisa menguasai kita, mendatangkan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbuatan tersebut kalau dilakukan dengan keyakinan, dia terjatuh keyakinan ya, oh ternyata betul sini ada yang menguasai gitu kan. Kalau nggak ritual kayak gini kita nggak selamat gitu kan. Ya, yang ini dia telah terjatuh pada perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran. Ya, kalau seperti itu dia lakukan dengan beriringan keyakinan membenarkan, gitu ya. Tapi kalau dia lakukan tersebut dalam rangka kalau nggak gini nanti saya dilarang masuk, gitu kan, sebagai kayak tiket saja, ini termasuk ya semoga aja diampuni, ya. Semoga aja, karena ini tasabuh dengan orang yang berbuat apa? Kefurukan, kesyirikan. Nah, tapi dalam rangka yang penting keyakinan dijaga. Wah, ini kalau nggak gini nanti aku malah nggak teko puncaknya gitu kan. Maka kalau tidak diiringi keyakinan dengan alasan itu aja, ini dosa kecil dan segera bertaubat. Ya, berarti langkah kita gimana ya? Nggak usah ngelempar. Nanti kalau dicegah baru kita ngelempar gitu aja ya. Gitu mas. Jadi dosa itu tergantung dari keyakinan dan niatnya. Amalannya sama. Boleh jadi itu nanti satunya malah dapat pahala, satunya itu dosa besar. Ini ada di dalam keterangan hadis Rasulullah. Oke, monggo. Ustaz, saya mau tanya, metode mentadaburi Quran itu apakah harus urut seperti kita membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai khatam satu Quran? Kalau kita seandainya ingin mengulang-ulang hafalan-hafalan kita, ayat kita sambil memahami, apa itu pertama sudah bisa dikatakan mentadaburi Quran dan mendapat pahalanya. Yang kedua, apakah definisi yang pasti mengenai fasik? Apakah benar orang yang masih melakukan dosa maksiat itu dikatakan golongan fasik? Nah, kalau memang begitu, apakah kami ini termasuk golongan fasik juga? Kami termasuk, karena tidak terlepas masih sering berbuat masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang dianjurkan untuk berurutan dari mushaf itu adalah membacanya, gitu ya. Membacanya ini bukan harus sih, artinya berurutan, ya, sehingga orang bisa dikatakan khatam dari awal hingga akhirnya. Ya. Adapun terkait dengan masalah mentadaburi, ini tidak ada kaitannya dengan urutan, ya. Jadi harus dari Al-Fatihah dulu dan seterusnya, enggak. Dari ayat yang dia baca boleh, ya. Dari ayat yang dia hafal boleh, ya. Dari ayat yang mungkin dia dengarkan dari bacaan anaknya juga boleh. Dari ayat yang dia muraja hafalnya juga tidak mengapa. Jadi gak ada perintah tadabbur Al-Quran ini dari awal. Kalau belum Al-Fatihah selesai bismillahnya gak boleh ke Al-Baqarah, gak ada, ya. Tapi kalau membaca dianjurkan seperti itu, sehingga ada yang namanya khatam sekali, khatam 2 kali. Bukan melencong-melencong, tapi apa? Dari awal hingga akhirnya, gitu ya. Bagaimana, apakah dia dapat pahala kalau melencong-melencong dalam mentadaburi? Dapat, karena tidak disyaratkan harus secara berurutan, gitu ya. Maka termasuk kajian tafsir kita kan dari belakang. Ya, ini bukan sesat kita ya atau batil, enggak. Karena ini adalah proses memahami dan mentadaburi. Ya, mentadaburi tidak ada pakemnya harus dari depan, dari tengah dan seterusnya. Ya, ini cara saja yang mudah. Ya. Kemudian yang kedua, fasik itu artinya apa? Fasik ini orang-orang yang terjerumus pada perbuatan dosa. Ya, ini orang-orang yang terjerumus pada perbuatan dosa itu dikatakan fasik atau mudnib, orang yang telah berbuat dosa. Ya, makanya fasik ini kalau kategorinya dosa-dosanya ini tidak termasuk dosa kekufuran dan kekafiran, maka tetap muslim dan masuk surga. Dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin, ya.
Bahkan tidak ada satupun manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Ya. Kenapa sahabat Rasulullah mereka dikatakan masuk padahal mereka nggak maksum? Kira-kira kenapa? Ya, ini ada pelajaran penting juga. Sahabat Rasulullah ada asyraf basyirina bil jannah. Ada 10 sahabat mubasyirina bil jannah yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Ada juga sahabat yang dikabarkan langsung tanpa hisab, tanpa azab. Padahal dia itu bukan rasul, gak maksum. Kenapa langsung masuk ke dalam surga? Kenapa itu? Pasti dia pernah melakukan perbuatan kefasikan, karena bukan nabi dan rasul. Kenapa mereka langsung bisa masuk ke dalam surga? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa? Karena rahmat Allah. Datangnya dari mana rahmat Allah? Ada sebabnya. Rahmatnya Allah tidak langsung turun. Niatnya ya dari hati. Orang-orang yang terjatuh pada perbuatan dosa, mereka bertaubat, mereka beristighfar. Ini ya, ini kuncinya orang-orang seperti kita, ya, yang tidak maksum, senggol kiri dosa, senggol depan dosa, maju dosa, mundur dosa. Ya, sering toh kita kayak gitu? Sering. Kalau nggak kayak gitu kita jadi nabi dan rasul, gitu kan? Tapi kita masih diberi kesempatan. Apa itu? Bertaubat, beristighfar. Itu yang menjadikan kita itu yang tidak maksum menjadi orang-orang yang seperti maksum. Ini kan? Nabi Adam pun pernah berdosa. Kenapa dimasukkan ke dalam surga tanpa diazab? Karena Nabi Adam setelah berdosa bertaubat pada Allah. Nah, kita juga seperti itu, yang kita sudah sadari sering berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, ya, berbuat kezaliman. Langkah kita adalah segera bertaubat dan beristighfar. Makanya jamaah ya, ini kita langgengkan tiap hari harus ada astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Ini yang akan membersihkan dosa-dosa yang mungkin kita nggak sadar, ya. Itu kan, kita sudah akrab dengan tetangga kita, manggilnya sembarangan, Jo Pak Ijo, gitu kan. Mungkin hari biasa dia tidak tersakiti, tahu-tahu pagi itu karena kurang enak perasaan dia tersakiti, gitu kan. Dengan istighfar dan taubat kita mungkin kita nggak nyadari diampuni oleh Allah, gitu kan. Sholat kita nggak khusyuk, tahu-tahu mikir, yang laki-laki mikir tokonya, mikir pekerjaannya, yang perempuan mikir dapurnya dan seterusnya. Ini yang akan menyempurnakan pahalanya, yaitu dengan apa? Istighfar dan bertaubat pada Allah. Kalau melakukan dosa dengan sengaja, bertaubat betul-betul, ya, yaitu menyesal dan tidak mengulanginya, dan diganti dengan memperbanyak amalan ibadah, amalan kebaikan. Ini yang bisa menghapus juga. Maka kesimpulannya, kita itu termasuk orang-orang yang fasik dalam satu sisi, yaitu kita sering melakukan perbuatan dosa, tapi kita itu bisa mencapai derajat maksum, seperti maksum. Berarti bukan maksum ya, seperti maksum dengan cara apa? Terus bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Buktinya apa? Terjadi para sahabat yang mereka itu bukan nabi dan rasul pernah berbuat dosa, tapi mereka juga ada yang langsung namanya disebut sebagai ahli surga, langsung disebutkan tanpa hisab dan tanpa azab. Karena apa ini? Mereka senantiasa bertaubat dan beristighfar, gitu ya. Jadi masa lalu mungkin ya kita pernah lah, dan semuanya pasti. Ya, masa mudanya yang mungkin sekarang merasa tua, gitu kan. Yang sudah dewasa mungkin dulu merasa waktu remaja, yang remaja mungkin merasa waktu akil baliknya pernah berbuat dosa. Inilah kesempatan kita. Masih menghirup udara ini, masih hidup ini, banyak bertaubat dan beristighfar, gitu ya. Tayyib, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ini mungkin perlu sedikit mencerna tentang syubhat, Ustaz. Tentang Syubhat. oh iya. Tadi ada kaitannya dengan istighfar. Jadi ada seorang tokoh mengatakan,
sebagai manusia kita jangan merasa benar, apalagi merasa paling benar. Itu dia contohkan. Rasulullah saja yang dijamin, yang maksum, masih beristighfar 70 kali lebih, 100 kali, dan seterusnya. Karena kalau orang merasa paling benar, inilah nanti bibit-bibit radikalisme. Nah, ini sudah menceng ini kan. Kalau saya menangkapnya, mohon nanti diluruskan, Ustaz. Jadi syubhatnya ini, yang pertama tadi benar, memang sebagai manusia jangan merasa benar. Tapi yang kedua, itu dihubungkan dengan kayaknya ke arah kita tidak boleh menyampaikan kebenaran gitu loh. Kan beda itu, merasa benar dan tentang menyampaikan kebenaran. Jangan menyampaikan suatu kebenaran. Itu disamakan dengan merasa benar gitu. Terus syubhat kedua, ada kata-kata begini, ini sering kita dengar, terimalah yang ada apa adanya, hargai perbedaan. Nah ini di satu sisi benar, jika itu masalah-masalah muamalah, kita berbeda dalam solusi suatu masalah keduniaan. Tapi kalau perbedaan itu menyangkut bahwa ini akidah yang lurus, kemudian kita memberitahukan bahwa ini penyimpangan, nah itu tidak boleh menurut ini. Nah mungkin dua itu Ustaz. Ya Ruta mikir ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah terjadi juga ketika fitnah ini ya, Syiah dan juga Khawarij ya. Ini pernah terjadi juga. Jadi orang-orang Khawarij mereka itu menggunakan dalil Al-Qur'an untuk mengkafirkan sebagian sahabat Rasulullah dengan mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dialah orang-orang kafir. Ini terjadi pada zaman sahabat ya. Dan namanya syubhat nanti terus terjadi sampai hari kiamat. Sehingga ada yang menyebutkan ya, dan satu istilah ini tersebar sampai sekarang, kalimatul haq yuridu bihal batil ya. Kalimatnya ini benar tapi diletakkan di tempat yang keliru ya, atau diinginkan dengan kalimat tersebut adalah suatu kebatilan. Maka syubhat yang pertama benar kalimatnya gitu kan, tapi peletakannya keliru. Ya, jangan merasa benar. Kita itu kalau beramal berakidah juga harus merasa kita bahkan yakin yang kita akidah, yang kita yakini, yang kita imani, yang kita amalkan pasti benar. Harus sampai derajat itu. Gak boleh kita beramal ragu-ragu. Yes, saya tak beragama Islam, nanti kalau misalkan Islam bener, alhamdulillah masuk surga. Kalau gak ya boh, nanti pikir keri akhiratnya. Oh, ini keliru, gak boleh. Kita itu harus merasa benar, bahkan yakin benar terhadap keyakinan, keimanan dan amaliyah kita, ibadah kita. Gitu kan? Tapi kalau masalah ijtihadiyah seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i ya, apa ra'yun indi shawabun ya wa yahtamilul khata ila akhirih. Jadi pendapatku, menurutku ini adalah pendapat yang benar, tapi mungkin saja ini keliru. Ya. Pendapat yang lain, menurutku ini keliru, tapi boleh jadi itu nanti menjadi sesuatu yang benar. Ini kalau masalah ijtihadiyah. Contohnya masalah ijtihadiyah itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penetapan hukum yang tidak disebutkan langsung dari Al-Quran dan Sunnah ya. Itu ya, misalkan ya, hukumnya gula ini gimana gitu kan. Ada yang mengkaji ulama, ini jelas-jelas haram gula ini gitu kan, karena memudaratkan
menurut data ya penyakit dari gula ini dan seterusnya. Sementara kemanfaatannya ini mirip dengan khomer yang pas itu ya. Ya, naf'uhuma apa ini disebut dalam jadi kemanfaatannya lebih sedikit daripada kemudorotannya. Wah, ini mirip khomer. Berarti ulama ini mengatakan A ini apa? Haram. Terus ada ulama B, dia itu udah mengkaji dia. Ternyata data-data yang disebutkan ini kurang valid, kurang tepat ya. Data yang terbaru seperti ini. Ternyata penyakit gula itu cuman ini. Sisanya itu dari nasi misalkan itu. Atau dari bumbu dan seterusnya. Dia menghukumi gulanya ini tidak haram. Benar, tapi tidak boleh langsung menyalahkan yang lain karena masalah-masalah ijtihadiyah. Tapi kalau keimanan, masalah ibadah, ini harus yakin yang kita amalkan adalah sesuatu yang benar. Yakini ini ya, nggak boleh seperti ucapan tadi. Tapi ingat, tidak boleh menghargai itu kita meyakini yang menyelisih kebenaran yang kita yakini benar. Ini nggak boleh menghargai perbedaan kemudian kelewatan batas, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, konteks yang benar menghargai perbedaannya adalah masalah-masalah ijtihadiyah yang memang tidak ada nasnya seperti itu. Seperti dalam permasalahan sholat seperti yang kita sebutkan, ada sebagian yang bersedekap, ada yang ketika tidak lihat, ada yang tidak. Ini gak ada selesainya, sudah hargai perbedaan. Gitu ya, hargai perbedaan karena semuanya memiliki dalil dan ini ada masalah ijtihadiyah. Kamu mengamalkan sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jadi kalimat tersebut semuanya benar, tapi penempatannya harus tepat. Kalau tidak tepat seperti orang Khawarij zaman dahulu, para sahabat Rasulullah dikafirkan dengan dalil ya, dengan ayat Al-Quran yang pasti benarnya, tapi peletakannya ke ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, maka orang-orang kafir. Padahal itu yang diucapkan adalah sahabat Rasulullah. Gitu ya. Jadi banyak sekali ya kalimat yang benar tapi tidak diletakkan pada tempat yang benar, akhirnya menjadi sesuatu yang batil. Wallahu taala alam. Ini sudah jam 9 lebih ya, kita cukupkan untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Surat-surat yang belum kita terjemahkan silahkan dibaca sendiri ya kalau tidak sempat ya, misalkan di majelis ini. Intinya sama ya, dibaca kata apa perkata atau kalimat ya, atau satu ayat kemudian ditadaburi sesuai dengan ilmu yang sudah kita jelaskan ya, direnungi seperti itu. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada pertemuan pagi kali ini. Semoga menambah keilmuan dan keimanan kita. Semoga kita semuanya diistiqomahkan di atas keimanan hingga diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri majlis yang mulia ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.